Aha, anak-anak para mati baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Anak-anakku sekalian yang baik hati, yang saleh dan saleha, pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali lagi dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap usaha kita, setiap kaki yang kita ayunkan, kita langkahkan, mudah-mudahan itu semua menjadikan kebaikan dan insya Allah kita akan Allah pertemukan semua dalam surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa imamur rasul, penutup para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita semua senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita kali ini kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk pelajaran yang ke-10 yang hari ini insya Allah akan Pak Rahmat bahas. Dan insya Allah hari ini juga akan Pak teman-teman bisa mendengarkan YouTube dengan baik penjelasan Pak Rahmat. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadikan pahala atau menjadikan manfaat buat anak-anakku sekalian. Baik, hari ini kita melaksanakan praktek salat. Ya, insya Allah anak-anakku sekalian nanti jadwal masuk PTM nanti materi kita adalah praktek bagaimana gerakan salat. Karena ini salat ini penting. Ya, yang sudah dulu Pak Rahmat jelaskan tentang salat ini anak-anakku sekalian sangat agung sekali, sangat mulia sekali di mata Allah setelah seorang mentauhidkan Allah dalam rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kerangkaan dalam rukun Islam itu anak-anakku sekalian ada 5. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah salat. Nah, salat itu gambaran yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imamuddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya, salat itu adalah tiangnya agama. Apabila salatnya bolong-bolong, ya, maka secara tidak langsung dia telah menghancurkan bangunan tersebut. Dia menghancurkan keimanannya tersebut. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah salat, ada persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Sebelum melaksanakan salat, badan kita terlebih dahulu terbebas dari namanya hadits. Terbebas dari namanya hadas. Bukan hadis ya. Terbebas dari najis, terbebas dari hadas. Ya, artinya bersuci terlebih dahulu, ya. Maka kalau teman-teman masih ingat kita belajar di kelas 1 atau di kelas 2 semester awal tentang at-taharah, ya, tata cara bersuci. Salat kita akan diterima apabila kita bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian mengerjakan salat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lihatlah wahai para sahabat, lihatlah wahai umatku, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.
bagaimana takbirnya, ya, bagaimana rukunya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana doanya, bagaimana adab-adab dia dalam beribadah. Tentunya anak-anakku sekalian semua sudah diatur dalam rangkaian ibadah sholat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, syarat diterimanya ibadah sholat yang pertama adalah ikhlas. Tentunya dia sudah bersuci, ya, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian dia berniat karena Allah. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Dan keempat adalah ittiba, harus mengikuti contoh petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu usul fikih anak-anakku sekalian ada sebuah istilah yang mengatakan al-aslu fil ibadah hurmah. Asal muasalnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang datang menjelaskan kepada kita, seperti salat. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana gerakannya? Ya, dulu waktu Pak Rahmat di pondok pesantren, ada orang karena baru masuk Islam, dia mu'alaf, ya, orang baru masuk Islam itu tadinya di agama misalnya Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, artinya di luar agama Islam. Ketika dia masuk agama Islam, syaratnya adalah dia bersuci kemudian dia bersyahadat, ya. Nah, setelah itu diajarkan ibadah salat. Dia sholatnya tangannya Allahu Akbar, diputar, orang baru sedekap. Nah, apakah sholat seperti ini yang diajarkan baginda Rasul? Tentu tidak. Bagaimana takbirnya? Tangan kita sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping, telinga kiri kanan sejajar atau sejajar dengan bahu, ya. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu namanya ittiba, mengikuti petunjuk ibadah Rasulullah. Oleh karena itu ibadah salat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kebanyakan mayoritas kita anak-anakku sekalian yang jauh dari pemahaman sunnah, sebelum mereka melaksanakan ibadah salat mereka melafadzkan niat. Contoh, ini yang sering kita teman-teman jumpai di masyarakat, ya. Contoh misalnya sholat maghrib. Biasanya ramai itu sholat maghrib. Datang, sebelum dia takbir, dia ucapkan dulu niat. Misalnya sholat maghrib, usolli sholat al-maghrib 3 rakaat jami'ah rahimakumullah, bla bla bla, panjang itu, ya. Padahal tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam mengajarkan sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sementara niat adalah tempatnya di qalb, tempatnya di hati. Sementara melafadzkan niat itu adalah tempatnya di lisan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ibadah sholat harus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada 7 rangkaian dalam ibadah salat. Yang pertama, takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma iftah li, dan seterusnya, ya. Kemudian ruku dan i'tidal. Duduk di antara 2 sujud, ya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir itu duduk di antara 2 sujud. Kemudian tahiyat awal, ketika dia duduk akan hendak mau tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, duduk di antara 2 sujud. Kelima, tahiyat awal, dan keenam tahiyat akhir, dan yang terakhir salam. Nah, ini teman-teman bisa lihat di buku PAI kalian di halaman 109. Lalu anak-anakku sekalian yang baik hati, yang saleh dan soleha, lalu bagaimana agar kita dapat melakukan dengan benar? Ikutlah pelajaran anak-anakku sekalian di halaman 110. Nah, di situ ada gambar. Teman-teman perhatikan, ada gambar. Nah, di situ juga ada diterangkan doa iftitah dan seterusnya. Pertama adalah berniat dalam hati. Ya. Niat salat tidak dilafadzkan, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang salaful saleh. Mereka melaksanakan salat
ketika mengucapkan dalam hati mereka tidak mengucapkan niat, tetapi cukup dalam hati. Kemudian berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Berdiri tegak menghadap kiblat dan sambil mata kita terarahkan ke tempat sujud. Yang ketiga, pandangan tertuju pada tempat sujud. Jangan salat Allahu Akbar, kelilip ke sana, kelilip ke sini, kelilip ke sana. Aduh, tadi cimbal saya di laci, siapa yang ambil ya? Tidak boleh. Fokuskan menghadap Allah, arahkan pandangan kita, pikiran kita pada tempat sujud. Kemudian yang keempat, takbiratul ihram. Nah, ini bisa tangan kita sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan kuping. Nanti ketika kita masuk kita akan praktekkan. Kemudian yang kelima, bersedekap, ya. Nah, tangan kiri di atas tangan kanan, tangan kiri di atas tangan kanan. Allahu Akbar. Ya. Bisa begini, bisa dipegang atau bisa begini, ya. Dan taruh di atas dada, jangan di perut. Kalau di perut itu seperti mohon maaf bunda kita atau misalnya bunda kita sedang hamil, ya. Perutnya besar. Nah, sedang mengambil karena di dalam ada dedek. Allahu Akbar mungkin. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang keenam, membaca satu doa di antara doa berikut. Doa iftitah, ya. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Atau Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian seterusnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalji wal ma'i bil barad. Boleh pilih antara salah satu. Kemudian yang ketujuh adalah membaca ta'awudz dalam hati, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kemudian baca, boleh menzaharkan bismillah, boleh juga mensirkan bismillah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim sampai terakhir. Kemudian yang kesembilan, mengucapkan amin bagi makmum, ya. Walaupun sebagian para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan mengucapkan amin, ya. Kemudian yang ke-10, membaca ayat atau surah yang dihafal, ya. Setelah dibaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan misalnya surah Al-Ikhlas, surah Al-Lahab. Pak Rahmat, boleh nggak surah Al-Baqarah? Boleh, 1 juz. Wah, Pak Rahmat capek. Tidak, ya. Kalau misalnya bacaannya bagus, suaranya indah, insya Allah berapa lama pun teman-teman bisa sanggup berdiri. Apalagi membaca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran itu dia menghayati sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembahasan kita pada materi hari ini. Teman-teman silakan membaca dari halaman 109 sampai dengan 112, ya. 109 sampai 112 teman-teman bisa membaca. Apabila dalam pembacaan atau materinya masih keliru, belum bisa difahami, silakan telepon Pak Rahmat atau ya Pak Rahmat, atau silakan tanya terhadap Abi dan Umi. Sekian saja penjelasan PA hari ini, dan untuk hari ini tidak ada tugas. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.